Shalom, Bapak Ibu, sahabat-sahabat BBL TLW. Pada hari ini, Rabu 14 Agustus 2024, kita masih belajar tentang manfaat-manfaat dari berbahasa roh. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami kembali berkumpul, antusias mau belajar tentang firman-Mu. Kami selalu percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah komunitas kami. Dan ketika Tuhan hadir, berkat Allah melimpah bagi kami. Sukacita, damai sejahtera, segala berkat rohani mengalir di tengah pertemuan kami. Kami percaya Tuhan sendiri yang mengajar kami melalui kelas-kelas yang kami ikuti setiap pagi. Kami serahkan pelajaran DI pagi ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pelajaran pagi ini saya buka dengan pertanyaan atau statement seperti ini ya. Tahukah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa orang percaya memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya, yakni roh yang luar biasa, roh yang ajaib, yang dapat menolong kita sebagai orang percaya menjalani hidup yang maksimal dan berkemenangan. Nah, namun demikian, sangat disayangkan, banyak orang percaya tidak menyadari apa yang dimilikinya dan akhirnya tidak mencapai potensi maksimal, baik dalam karir, bisnis, maupun pelayanan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang karya Roh Kudus. Bisa kita lihat di Hosea 4 ayat 6 berkata, bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kata-kata Hosea ini masih relevan sampai saat ini ya. Karena banyak orang percaya meninggal dalam kesakitan, hidup dalam kemiskinan sampai akhir hidupnya. Padahal ya, ini sering saya dengar dari Andrew Wommack ya. Padahal di dalam dirinya hidup roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang diberkati dengan segala berkat rohani, diberkati dengan kelimpahan dan kemakmuran. Jadi ironis sekali keadaan ini ya. Orang-orang percaya meskipun memiliki roh yang luar biasa itu, roh yang gagah perkasa di dalam dirinya, tetapi tidak dapat menikmati berkat-berkat yang seharusnya dia nikmati. Karena itu, berdasarkan apa yang pernah saya lihat ya, apa yang pernah saya alami dan kemudian saya coba pelajari, pengetahuan orang-orang percaya dapat kita bagi sebagai berikut. Satu, bahwa ada orang percaya yang tidak mengetahui pekerjaan Roh Kudus. Dia mengaku orang percaya, tapi dalam komunitas dia ya, itu jarang dibahas tentang pekerjaan Roh Kudus. Jadi karena tidak mengetahui, otomatis tidak mempraktekkan pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua adalah orang percaya yang mengetahui pekerjaan Roh Kudus, tetapi tidak sampai mengalami baptisan roh. Ya, sesekali mendengar tentang ada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi hanya sampai di situ ya. Tidak mengalami baptisan roh. Yang ketiga, orang percaya yang sudah mengalami baptisan roh, tetapi jarang mempraktekkan bahasa roh. Nah, di jenis ketiga ini, bahasa roh dianggap sebagai bukti adanya hadirat Tuhan ya. Atau bahasa roh hanya digunakan pada saat-saat tertentu, misalnya lagi retreat ya, saat penyembahan dalam dirasakan sudah sangat kusuk, orang berbahasa roh. Ada juga sahabat yang saya kenal, dia berbahasa roh ketika dia lagi punya pergumulan, masalah, dia nangis, dia berbahasa roh.
Jadi bahasa roh itu hanya muncul di saat-saat tertentu. Kondisi ini menyebabkan orang untuk berbahasa roh dia harus merasa dalam posisi sangat kudus dulu baru dia berbahasa roh. Atau harus melewati pujian penyembahan yang cukup lama baru dia berbahasa roh. Nah, yang keempat adalah orang yang sudah mengalami baptisan roh dan hidup mempraktekkan bahasa roh setiap saat. Nah, ini komunitas BBL. Saya bersyukur ya, kita ada di komunitas berdoa berbahasa lidah yang setiap saat mempraktekkan bahasa roh dan sangat percaya dengan karya Roh Kudus. Bukankah berbahasa roh seharusnya menjadi gaya hidup orang percaya? Itu yang normal ya. Bahasa roh kita bisa lakukan setiap waktu, setiap saat. Karena setiap waktu kita membutuhkan karya Roh Kudus. Kita tidak dapat hidup tanpa hikmat dari Roh Kudus ya. Kenapa kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus setiap waktu? Saya percaya bahwa pada waktu kita lahir baru, Kristus masuk dan tinggal di dalam diri kita dan memenuhi kita dengan segala sesuatu. Kita telah dipenuhi, kita telah utuh ya. Kalau kita dengar pengajaran-pengajaran di selama BBL ini, diingatkan siapa identitas kita di dalam Kristus dan apa yang kita miliki. Setiap kali kita berbahasa roh, sesungguhnya kita sedang berdoa dengan hikmat yang melewati kemampuan mental kita. Roh kita, roh yang telah lahir baru, ya, mengetahui segala sesuatu dan memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Nah, roh kita yang telah lahir baru ini yang dipenuhi dengan pikiran Kristus ternyata berdoa untuk pokok-pokok doa dengan cara yang tidak dapat kita lakukan melalui pengertian normal kita. Bisa kita baca di 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Selanjutnya di Yudas 20, di situ dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi waktu kita berdoa dalam bahasa roh, hal-hal yang tidak mampu dipikirkan oleh pikiran fisik kita ya, pikiran kita yang terbatas, jiwa kita yang terbatas, segala sesuatu yang rahasia itu bisa terjadi melalui berdoa berbahasa roh. Pikiran kita secara fisik terbatas, tapi roh kita tidak terbatas. Dia memiliki pikiran Kristus, dia mengetahui segala sesuatu dan mendoakan saat berbahasa roh. Bahkan kalau dari Yudas ini bisa kita lihat bahwa bahasa roh adalah untuk membangun diri kita. Bahkan itu membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Selanjutnya juga di Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa, bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Banyak kali kita menghadapi keadaan-keadaan di mana kita tidak tahu apa yang sementara kita hadapi. Kita merasa sakit di bagian ini, bagian itu. Dokter bahkan sudah hands up, ya. Udah angkat tangan, gak tahu lagi diagnosanya apa nih. Apa yang sementara dialami. Tapi roh kita tahu apa yang dialami. Apa yang sementara terjadi, roh kita mengetahui segala sesuatu. Satu waktu saya mengalami batuk udah sebulanan lebih, udah ke dokter, ya, udah 2 kali ke dokter, nggak sembuh-sembuh, nggak tahu lagi obat apa yang perlu saya minum. Dan yang saya lakukan apa? Saya bertanya, Tuhan,
berbagai firman sudah saya confess, berbagai firman sudah coba saya baca dan saya renungkan, kok saya belum terima kesembuhan ya? Apa sebenarnya yang terjadi? Sudah ke dokter, antibiotik sudah berapa kali minum, kok nggak sembuh-sembuh. Apa yang saya lakukan? Saya hanya berdiam diri, berbahasa roh. Satu waktu saat subuh-subuh udah dalam posisi udah sedikit hopeless ya. Tapi saya berbahasa roh dan berbahasa roh. Tiba-tiba muncul hikmat ya. Coba pergi cek ke dokter THT, rumah sakit THT. Ya, dan benar setelah ke rumah sakit THT, ya walaupun saya bertanya, apa hubungannya batuk dengan THT? Selama ini tidak pernah bisa saya pikirkan bahwa ada hubungannya batuk dengan THT. Ternyata benar waktu ke dokter THT, ternyata salah satu penyebab batuk kronis itu adalah naiknya asam lambung ke jalur diafragma. Nah, secara fisik ya, berdasarkan pengetahuan saya tidak bisa sampai ke situ ya. Tapi Roh Kudus tahu segala sesuatu. Dan Roh Kudus yang bisa menuntun kita jalan keluarnya kemana, solusinya apa, apa yang harus dilakukan. Itu yang dimaksud. Kita terbatas secara fisik pikiran kita, tapi Roh Kudus bisa menjangkau di luar nalar kita. Hal-hal yang sifatnya supranatural. Saya juga mungkin berbagi sedikit ya sebelum tutup, bahwa banyak orang tidak mengalami karya Roh Kudus karena mencoba memahami bahasa roh dengan pikirannya sendiri, dengan akal budi, dengan berbagai pengetahuan, dan juga dipengaruhi oleh doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran sebelumnya, sehingga sulit menerima bahasa roh. Bergulat dengan apakah ini dari diri saya, apakah ini ikut-ikutan ya, apakah ini benar bahasa roh atau bukan ya. Mungkin bisa saya ingatkan bahwa bahasa roh tidak bisa dimengerti dengan pikiran, tidak bisa dimengerti dengan pengetahuan, dengan kepandaian. Bahasa roh hanya bisa dimengerti dengan hati kita. Apa yang kita rasakan saat berbahasa roh ya. Kita sudah minta kepada Tuhan. Lukas 11 ayat 9 bilang, jadi jika kamu tahu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika kita minta bahasa roh, dibilang mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat. Ketika kita sudah berbahasa roh, percayalah bahwa itu sesuatu yang sudah kita terima dari Tuhan. Ketika ada sukacita, ada damai sejahtera ya, yang tidak bisa dijelaskan secara akal, kita harus mempercayai bahwa itulah bahasa roh yang sudah Tuhan karuniakan bagi kita. Teruslah berbahasa roh, maka pikiran-pikiran yang mengganggu kita, apakah ini buatan saya, apakah ini ikut-ikutan dan lain sebagainya, perlahan-lahan itu akan sirna. Dan kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Demikian kelas BI kita hari ini. Sampai jumpa lagi besok Kamis. Tuhan Yesus memberkati.